Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ya untuk mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Oke, sekarang kita akan bahas masalah logika. Oke, logika merupakan dasar dari sebuah penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Di dalam logika, tidak semua jenis kalimat menjadi sebuah objek tinjauan. Kemudian ada pernyataan dan proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah bernilai false, tetapi tidak keduanya. Sedangkan proposisi adalah kalimat berita berdasarkan pernyataan dan memiliki nilai yang sudah pasti. Nah, perhatikan sini ya. Kalau pernyataan, dia itu bisa bernilai salah atau benar, tetapi bukan keduanya. Nah, sedangkan proposisi dia itu sudah memiliki nilai yang sudah pasti. Nah, untuk perbedaannya kita lihat di contoh ya. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, karena dia tadi bernilai benar atau salah, tetapi bukan keduanya. Nah, sekarang, apakah ini sebuah proposisi? Ya, sudah pasti ya, karena dia sudah memiliki nilai. Nilainya apa? Nilai pastinya tuh, gajah lebih besar daripada tikus. Ini nilai yang pasti ya, karena kita sudah mengetahui bahwa gajah itu lebih besar daripada tikus. Maka dia dikatakan sebuah proposisi. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Tentu saja benar, karena gajah memang lebih besar daripada tikus. Sekarang contoh kedua lagi. 520 lebih kecil dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Ingat ya, pernyataan itu bisa bernilai salah atau bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena dia memiliki sebuah nilai, yaitu 520 lebih kecil dari 111. Nah, sekarang, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah, karena 520 itu harusnya lebih besar. Dia merupakan sebuah proposisi, nilai pasti ya, tapi nilainya bernilai salah. Ingat ya, itu perbedaan antara proposisi dan pernyataan. Kita contoh lagi, permainan. Kita lihat lagi, Y lebih besar daripada 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Otomatis, iya. Ingat ya, dia bisa bernilai benar atau bernilai salah. Apakah ini sebuah proposisi? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Ingat ya, proposisi itu sudah memiliki nilai yang pasti. Sedangkan Y ini bukan nilai yang pasti. Y ini kan kita nggak tahu berapa. Bisa saja 2, bisa saja 4, bisa saja 10. Nah, makanya nilai Y ini tidak pasti. Nah, karena nilai Y ini tidak pasti, jadi nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y. Tapi nilainya belum dapat ditentukan. Nah, pernyataan kayak gini, ini otomatis dia disebut fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Apabila yang ini belum bernilai pasti. Apabila proposisinya tidak bernilai yang pasti. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tahun 2003 dan 99 lebih kecil dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Otomatis ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jelas ya. Nah, sekarang apakah nilai dari kebenaran dari proposisi ini? Otomatis jawabannya salah. Sekarang tahun 2003 ini saya sudah pasti salah. Sekarang kan 2021. Dan 99 lebih kecil dari 5. Harusnya juga dia itu lebih besar daripada 5. Sekarang contoh lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini pernyataan? Ini jelas bukan pernyataan, tapi ini merupakan sebuah kalimat perintah. Kenapa dia bukan pernyataan? Karena ini dia tidak bernilai benar atau salah atau tidak keduanya. Ini dia lebih bermakna ke menyuruh. Maka dia bukan sebuah pernyataan. Nah, ini adalah sebuah permintaan. Apabila pernyataannya tidak, otomatis pasti proposisinya juga tidak, karena proposisi ini berdasarkan dari sebuah pernyataan. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi sebuah proposisi. Ingat ya, proposisi ini berdasarkan dari pernyataan. Kalau pernyataannya tidak, otomatis proposisinya pasti tidak. Tapi apabila pernyataannya ya, proposisinya belum tentu ya juga, bisa saja bernilai tidak. Tapi kapan pernyataannya bernilai tidak? Proposisi pasti bernilai tidak. Nah, sekarang X lebih kecil jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Apakah ini pernyataan? Sudah pasti ya. Apakah ini proposisi? Tentu ya. Kemudian, karena nilai saya ulang ya. Kenapa ini bisa dikatakan proposisi? Padahal ini X dan Y kita belum bisa tentukan. Nah, kenapa dia di sini bisa dikatakan proposisi? Alasannya, karena di sini dia punya syarat. Jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X. Di sini sudah dijelaskan. X ini adalah syarat yang ini. Beda dengan yang pernyataan tadi, yang contoh sebelumnya. Dia tidak dijelaskan apakah Y ini apakah Y ini bernilai apa atau tidak. Y tersebut tidak dijelaskan. Sedangkan di sini, jika dan hanya jika, karena dia memiliki sebuah syarat, maka dia bisa dikatakan sebuah proposisi. Nah, karena nilai kebenaran tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Tentu saja benar. Kalau X lebih kecil dari Y, otomatis dia pasti lebih besar daripada X.
Nah, contoh sekarang. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumni UGM 1 tambah 1 sama dengan 2. 13 adalah bilangan ganjil. Ini memiliki, sebuah pernyataan di bawah ini adalah proposisi. 13 adalah bilangan ganjil. Dia memiliki nilai kan? Kemudian Soekarno adalah alumni 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalian bisa baca seterusnya. Nah, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Nah, yang pertama karena dia sebuah kalimat pertanyaan, sedangkan yang di kedua adalah dia itu berupa sebuah permintaan. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya, proposisi itu adalah kalimat berita. Nah, sekarang perhatikan lagi, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil ya. Dalam logika atau matematika, proposisi itu dinilai dengan huruf kecil. Contoh, P adalah 13 adalah bilangan ganjil, Q, Soekarno adalah alumni UGM, dan R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mengkombinasikan proposisi. Untuk mengkombinasikan proposisi, kita mengenal ada 3 hukumnya, ada dan, atau sama, inverse, atau negasi. Kemudian ada syarat lagi, P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Ini majemuk artinya dia tuh ada banyak. Oke, kita lanjut. Perhatikan dulu ini ya. P dan Q, P atau Q, atau tidak P atau tidak Q, negasi. Nah, sekarang diketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Perhatikan ya. P bernilai hari ini hujan, Q bernilai murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau kita menggunakan proposisi dan, otomatis P dan Q, jadi kalau kita baca itu adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau kita gunakan P atau Q, berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, sekarang negasi P. P bernilai hari ini hujan. Karena ini negasi berarti kebalikannya. Kalau hari ini hujan, otomatis hari ini pasti tidak hujan atau tidak pernah hari ini hujan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Diketahui proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Kita lihat. Dari A, pemuda itu tinggi dan tampan. Otomatis P dan Q. Kita ganti. Kemudian, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti P, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti negasi Q. Berarti P dan negasi Q. Kemudian, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti dia tidak tinggi dan tidak tampan. Otomatis negasi P dan negasi Q. Sekarang kita lihat lagi. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Kalau tidak benar pemuda itu pendek, otomatis berarti dia tinggi. Kan tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Nah, berarti kita bisa tuliskan negasi dalam negasi. Paham maksudnya negasi dalam negasi? Negasi dalam negasi ini begini maksudnya. Tidak benar itu otomatis dia negasi. Sekarang kita lihat, pemuda itu pendek. Pemuda itu pendek, di sini kan pemuda itu tinggi. Berarti kita kasih dalam kurung. Tidak P. Kemudian atau berarti yang lambang ini. Kemudian tidak tampan. Tampan Q berarti tidak Q. Kita tinggal tambah ini huruf Q, tutup kurung. Jadi kalau ada kalimat tidak benar, berarti dia itu diawali dengan negasi lalu kurung. Kayak gitu ya, kalau ada tidak benar. Sekarang kita lihat lagi. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi berarti P. Nah, kemudian atau, lambang atau, pendek dan tampan. Pendek, pendek kan yang tinggi berarti tidak P. Oke, dan tampan, dan Q. Oke, kita lihat yang F. Nah, ini lagi. Tidak benar, otomatis kita butuh ini lagi, negasi buka kurung. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek, otomatis tidak P maupun tampan, berarti dan Q. Jadi kayak gitu ya negasi. Mungkin di sini agak bingung, sebaiknya kalau ada yang kalian mau cermati ya. Kalau kalian tidak paham di bagian negasi, kalian bisa share pertanyaan di grup ya untuk bagian negasinya. Sorry, bukan bagian negasi, bagian logika proposisi. Oke, ini tabel kebenarannya ya. Kalau ini mungkin sudah sering kalian temukan. Kalau P dan Q, kalau P-nya true, Q-nya true, otomatis P dan Q pasti true. Kalau P-nya true, Q-nya false, otomatis P dan Q-nya pasti false. Ataupun sebaliknya. Kalau P-nya bernilai false, Q-nya bernilai true, otomatis P dan Q bernilai false.
false pasti false. Beda dengan atau. Kalau true atau true pasti true. True atau false pasti true. False atau true pasti true. False atau false pasti false. Nah, alasannya kenapa? Kenapa true dan false itu hasilnya false? Karena kalau dan itu dia mengikat, dia itu syarat. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi otomatis dia gagal. Jadi otomatis dia false. Karena ini ada salah satu bernilai false, maka dia false. Ini kan bernilai salah satu bernilai false, maka dia false. Beda dengan atau. Atau karena dia itu memilih. Jadi kalau salah satunya tidak memenuhi, dia itu tidak akan berpengaruhi ke syarat lainnya. Karena dia atau memilih. Nah, ini ada false. Tapi sini juga ada true. Karena dia tidak berpengaruh ya. Karena dia atau otomatis hasilnya true. Ataupun sebaliknya. Kalau di sini false, sini true, otomatis pasti true. Nah, negasi. Negasi itu kebalikan ya. Kalau P-nya bernilai true, otomatis negasinya pasti bernilai false. Ataupun sebaliknya. Kalau P-nya false, negasinya pasti true. Contoh. 17 adalah bilangan prima. Itu benar. Ki bilangan prima selalu ganjil. Itu salah ya. Karena ada bilangan prima itu yang bernilai genap. Yaitu 2. P dan Q. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Tapi ini bernilai salah. Oke, ini kalau tadi kan cuma PQ, sekarang PQR. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini. Oke, untuk tautologi dan kontradiksi nanti kita lanjut di materi selanjutnya ya. Oke, kalau ada yang kalian tidak pahami, silahkan share pertanyaan di grup ya. Kan ini mungkin agak membingungkan sedikit karena kita bicara masalah logika. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.